Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ketiga. Berikut pembahasan pendalaman materi tema 2 subtema 3. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari tentang kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks baiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ayo, pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan muatan ilmu pengetahuan alam, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Di sini sudah tersedia contoh tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Contoh selanjutnya adalah tumbuhan bakau yang biasa hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Di sini telah kita lihat cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan sosial. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya pembelajaran 2 dengan muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat.
Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Selanjutnya yang kelima adalah persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Muatan seni budaya dan prakarya. Kita akan mempelajari tentang pola lantai dan gerakan tari merak. Tari merak merupakan tari daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Perhatikan beberapa gerakan dan pola lantai dalam tari merak berikut ini. Gerakan 1. Pola lantai horizontal. Penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke arah samping. Gerakan yang kedua, pola lantai garis lurus atau diagonal saling berhadapan. Gerakan 3, pola lantai garis lurus atau diagonal saling berlawanan arah. Gerakan 4, pola lantai garis melingkar. Penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Next, pembelajaran 3. Muatan ilmu pengetahuan alam. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pertama, kita awali dengan pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa difahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.